lakukan, kita berikan pendapat, kita berikan pertimbangan, rekomendasi kan begitu ya. Tapi kita bukan penegak hukum yang bisa mengintervensi. Saya kira itu bagus sekalian. Terima kasih sekali atas kepercayaan dan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada Komnas HAM. Dan sekali lagi, insya Allah tentunya ini menjadi tugas kami untuk melaksanakan. Saya kira itu dulu Pak. Sambil kita nanti ngobrol. Komnas HAM ada komplain, kenapa kami dikatakan terlibat di situ? Artinya nanti kami harus bicarakan dengan komisioner yang lain, berapa komisioner yang harus kita koordinasikan, ya kan? Supaya keputusan itu nanti dari Komnas HAM, bukan dari saya pribadi kan gitu. Diakumulasi bisa ancaman 30 tahun kami ini nanti. Pak Prabowo Subianto apakah mau meninggalkan legasi penegakan hukum yang hancur seperti ini? Ayo berdayakan lembaga-lembaga independen yang katanya untuk rakyat seperti Kompolnas, Komnas HAM dan lainnya. Kalau enggak tutup saja, bubarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selamat sore semuanya. Baru saja rombongan pemburu ijazah palsu mendatangi Komnas HAM. Mereka semua sangat berharap bisa mendapatkan sapu tangan perlindungan dari tuduhan pidana. Mereka datang dengan tangan amunisi, dengan narasi yang sama, merasa dikriminalisasi. Tetapi catatan pentingnya bahwa Komnas HAM bukan pengadilan bosku, bukan laboratorium forensik, dan juga bukan alat untuk membatalkan proses hukum seketika hanya karena sebuah orasi keras. Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, kepolisian atau KPK ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin juga ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas kami. Bagaimana diamanatkan dalam undang-undang ya. Tapi sekali lagi Komnas HAM nggak punya kewenangan untuk bisa mengintervensi di dalam proses hukum yang saat ini berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan, kita berikan pendapat, kita berikan pertimbangan, rekomendasi kan begitu ya. Tapi kita bukan penegak hukum yang bisa mengintervensi. Saya kira itu bagus sekalian. Terima kasih sekali atas kepercayaan dan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada Komnas HAM. Dan sekali lagi, insya Allah tentunya ini menjadi tugas kami untuk melaksanakan. Saya kira itu dulu Pak. Sambil kita nanti ngobrol. Komnas HAM ada komplain, kenapa kami dikatakan terlibat di situ? Artinya nanti kami harus bicarakan dengan komisioner yang lain, berapa komisioner yang harus kita koordinasikan, ya kan? Supaya keputusan itu nanti dari Komnas HAM, bukan dari saya pribadi kan gitu ya. Itu saja barangkali Bapak sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang pada semua. Akumulasi bisa ancaman 30 tahun kami ini nanti. Gitu loh. 30 tahun hanya karena meneliti ijazahnya Joko Widodo dan terkonfirmasi palsu. Itu loh. Ya, Pak Prabowo Subianto apakah mau meninggalkan legasi penegakan hukum yang hancur seperti ini? Ayo berdayakan lembaga-lembaga independen yang katanya untuk rakyat seperti Kompolnas, Komnas HAM dan lainnya. Kalau enggak tutup saja, bubarkan ini lembaga ini. Bagi saya apa yang dilakukan oleh mereka semua ini adalah sesuatu yang hemat saya sekali lagi salah alamat. Kenapa? Karena Komnas HAM itu pengawas bukan hakim. Salah satu tugas Komnas HAM itu ya betul dia akan menerima kalian sebagai bagian daripada masyarakat yang melakukan pengaduan. Sebab itulah tugas Komnas HAM melakukan pemantauan serta membuat rekomendasi atau mediasi. Jadi kewenangannya bukan untuk membebaskan atau menyatakan tidak bersalah di ranah pidana. Kalau tujuan utama adalah mencari kebenaran tentang dokumen dan keaslian ijazah, jalur teknis adalah laboratorium forensik dan meja penyidik, bukan menuntut pembubaran lembaga pengawas hak asasi manusia. Pernyataan atau desakan yang menuntut Komnas HAM
mengintervensi proses hukum, menunjukkan mereka semua ini tidak paham atau boleh jadi sengaja mengaburkan fungsi lembaga negara. Inilah kerjaannya mereka semua ini. Komnas HAM itu dia menerima aduan lalu kemudian berdiskusi bersama komisioner yang lain dan biasanya memproses dengan mekanisme internal. Mereka tidak langsung memberi keputusan kilat berdasarkan gertakan publik atau teriakan Rismon. Laporan bahwa Komnas HAM perlu membahas pengaduan antar komisioner dan tidak langsung memutuskan menjadi bukti bahwa proses pengaduan adalah prosedural, bukan teatrikal. Jadi klaim Rismon yang memerintahkan agar Komnas HAM dibubarkan ini menunjukkan impulsif politik, bukan argumentasi hukum yang berimbang. Bayangkan sampai dia menyebut nama Prabowo, meminta Pak Prabowo membubarkan Komnas HAM dan Kompolnas. Karena memang mereka frustasi, dia berharap lembaga ini bisa membantunya, padahal tugas lembaga itu hanya mengeluarkan rekomendasi berdasarkan pengamatannya, pemantauannya. Tapi kan di sana tidak ada masalah. Yang kalian hadapi ini adalah proses hukum. Jadi kalian salah alamat, bosku. Jadi pernyataan seperti ini sebenarnya yang diteriakkan Rismon ini lebih cocok di panggung orasi daripada di ruang administrasi negara. Siapapun yang memahami tata negara tahu bahwa pembubaran lembaga negara bukan solusi atas klaim pribadi. Itu persoalan konstitusional yang tidak bisa diselesaikan lewat teriakan di lorong Komnas HAM. Tuntutan semacam ini justru mendiskreditkan kredibilitas mereka sendiri. Jadi kelihatan bahwa mereka memang tidak memahami soal aturan konstitusi kita. Dan pola ini selalu sama, selalu lantang di media sosial, sangat bersemangat seperti di podcast, penuh klaim. Namun ketika ditagih bukti dan mekanisme pemeriksaan, mereka keceplosan jadi emosional, marah, teriak, dan serukan pemecatan lembaga sampai tidak sadar mau membubarkan lembaga. Ini kan tanda-tanda klasik yang kehilangan pijakan fakta. Nah, bagi saya, publik mulai punya alasan untuk mempertanyakan apakah yang mereka lakukan benar-benar ilmiah atau hanya sekedar agitasi politik. Kalau saya secara pribadi ini hanya agitasi politik sebagaimana narasi-narasi saya sebelumnya. Dan ingat ya, Rismon, sampai ada bukti tandingan yang sahih, proses pemeriksaan forensik dan mekanisme penyidikan adalah rujukan utama. Laporan-laporan publik menyebutkan bahwa hasil uji forensik yang pernah menjadi bagian diskusi sebelumnya, sehingga klaim besar perlu diuji, bukan hanya dituntut lewat aksi massa atau teriakan sebagaimana yang selama ini kalian lakukan itu. Jadi itu tidak ada gunanya, Rismon. Kamu akan semakin terpuruk. Karenanya tuntutan Rismon untuk membubarkan Komnas HAM karena merasa Komnas HAM tidak membantunya, itu menurut saya adalah desakan yang sifatnya sangat emosional. Jadi bukan argumen hukum dan itu adalah bentuk frustasi politik. Jadi kalian datang ke Komnas HAM untuk mengadu, mau menyeret penyidik atau membatalkan proses hukum secara instan, itu adalah pekerjaan yang sia-sia, memperlihatkan kurangnya pemahaman dasar tentang fungsi lembaga negara. Jadi jika kalian ini selalu mengklaim benar, tunjukkan saja bukti dan serahkan ke mekanisme forensik serta pengadilan, bukan panggung agitasi, bosku. Jadi kalau Anda percaya pada kebenaran, buktikan. Kalau hanya kuat di mulut, maka bersiaplah untuk kalah di meja pemeriksaan nanti. Marah, teriak, atau tuntut pembubaran lembaga, itu tidak akan merubah fakta, hanya akan mengungkapkan bahwa yang tadi tampak berani di kamera sebenarnya goyah ketika diuji. Biarkanlah proses berjalan, Komnas HAM akan bekerja sesuai mandatnya, penyidik akan melakukan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tentu publik jangan tertipu oleh teriakan paling lantang, karena memang mereka ini kerjanya begitu, selalu berteriak keras setelah melakukan sesuatu supaya publik membaca bahwa oh, mereka memang melakukan perjuangan yang benar. Jadi itu hanya delusi ya, tidak benar itu. Semua yang dilakukan ini adalah kebohongan demi untuk kepentingan para dedengkut-dedengkut yang ada di belakangnya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.